tas baru atau rumah baru? Ya elah, segala rumah juga gue udah punya, mending tas baru aja kan? Buruan kasih tahu mama kamu dapat tas baru yang kayak gimana? Tas kresek biasa doang nih, mah. Ya ampun, kamu cemen banget sih. Lihat nih, mama aja dapat tas yang mewah. Tapi itu kan tas anak kecil, mah. Sembarangan ya kamu, semakin lucu tasnya tuh semakin banyak isi duit di dalamnya. Kalau gitu artinya punyaku. Iya, udah jelas gak ada isinya. Jadi kamu jangan bilang ke orang-orang ya kalau kamu dapat tas kresek itu. Kenapa? Mama malu ya punya anak kayak aku. Tuh udah tahu pakai nanya. Udahlah, mama nggak mau nyakitin perasaan kamu lagi. Udah sakit, mah. Woi Vel, mana tas lo? Buruan ambil. Gue tinggal di rumah. Ya elah, cepetan balik dan ambil tas lo. Kalau nggak, lo bisa dimarahin sama bu guru. Ih, emang kenapa sih? Kalau lo nggak punya tas baru, lo bisa dimarahin sama bu guru dan nggak boleh masuk ke dalam kelas. Ya elah, kok lo nggak bilang dari tadi sih? Kalau gitu, gue harus gimana? Gerbang sekolah udah dikunci sama pas satpam. Gimana kalau lo curi tas baru punya orang lain aja, asalkan jangan punya gue? Pasti lo nyembunyiin sesuatu kan? Kira-kira punya siapa nih yang harus gue curi? Nggak mungkin kan punya Tiara, bisa-bisa gue diulek. Vel, buruan, itu panggilan dari bu guru udah bunyi. Hei Tayo. Woi Dela, gue pinjam tas lo dulu ya. Jangan bilang-bilang sama Tiara. Loh, kok? Kabur deh. Loh, bukan gue kan yang ngabisin ini semua karena disuruh sama Keisha. Bu, saya punya tas baru nih, jadi saya boleh masuk kan ke dalam? Boleh, tapi kalau kamu masuk, tas yang kamu pegang itu akan menjadi milik kamu selamanya. Hah? Maksudnya? Ibu udah tahu ya kalau tas ini bukan punya saya. Maafin saya ya, Bu. Ya iyalah, saya tahu karena saya punya list tas baru semua murid. Saya nggak bermaksud, Bu, ini bukan salah saya. Udah deh, kamu tuh nggak usah playing victim ya. Karena kamu Dela tuh jadi metong, makanya kamu tuh harus pulang sekarang juga dan ambil tas kamu. Tapi, udah nggak ada alasan. Pokoknya kalau kamu kelamaan pegang tas itu, bakal jadi tas kamu selamanya dan yang di rumah bakal hangus musnah. Ih, ngapain sih tas plastik itu diributin? Ya udah deh, gue turutin aja. Kay, lo kenapa? Gue baru mau pulang nih, lo jangan ngadi-ngadi ya. Tiara ngabisin semua orang di kelas dan cuman gue yang berhasil lolos. Hah? Kenapa? Karena dia lagi cari tas kresek dan sampai sekarang belum nemu, makanya dia murka. Buat apa dia cari tas plastik itu? Katanya sih dia bakal menguasai dunia dengan tas kresek itu. Orang gak ada isinya, gimana sih lo? Benda itu tak kasat mata, jadi kalau lo gak pegang, lo gak akan bisa tahu. Ternyata lo orangnya. Kalau gitu gue bakal ikutin lo ke rumah lo. Lah, Tiara tadi kemana? Ada perasaan dia buntutin gue. Ma, aku pulang. Baguslah kamu udah pulang nih. Kenalin, Mama barusan adopsi anak baru. Hai, Emak. Loh, Mama adopsi dia karena dia jauh lebih baik tas barunya daripada kamu. Mama sampai segitunya kalau Tiara sampai dapetin tas kresek gue yang lebih keren, Mama pasti bakal ngebuang gue nih. Gue harus dapetin tas kresek itu duluan kan. Gue juga bakal tidur di kamar lo ya hari ini. Enak aja. Ogah, mending lo cari kamar yang lebih bagus. Di rumah ini kan kamar lo yang paling bagus, makanya gue jajah. Gue bener-bener kesel banget, tas plastik gini doang paling harganya cuma 100.000. Udah deh, pokoknya gue lihat dulu isinya apa, harus dipegang kan. Harus menerima apapun yang terjadi. Loh, kita coba ya, gampang kok. Babi, anjing, burung, ayam, babi. Babi, anjing, burung, ayam, babi. Anjing, babi, ayam, burung, anjing. Burung, babi, anjing, babi. Meong, anjing, burung, kucing. Ayam, burung, kucing, kuda, burung. Kuda, anjing, kuda, beruang. Kucing, ayam, anjing, beruang, burung, meong. Babi, kuda, sapi, anjing, burung. Sapi, babi, beruang, ayam, kucing, burung. Bisa tahu jumlah benci atau jumlah gosip? Jumlah benci aja deh, emangnya ada yang benci sama gue? Nah, semua orang tuh pasti punya pembenci. Hah? Jumlah benci mama 10. Itu kan sedikit, jadi bukan masalah. Kalau jumlah benci aku sendiri, udah pasti sedikit juga. Karena kan kamu keturunan mama, gimana sih? Tapi, udah, itu ada anjing masuk ke dalam rumah, cepet usir, kan haram. Ma, aku perlu ngomong 4 mata, soalnya jumlah benci aku bener-bener banyak. Kamu gak usah bohongin mama ya. Aku harus ngomong gimana lagi biar mama percaya. Ya udah deh, kalau gitu mending aku ngadu ke bu guru aja. Bu, tolongin saya juga, soalnya saya habis lihat jumlah benci saya di papan buletin ada 1000, banyak banget. 1000 mah bukan apa-apa, Bu. Kok kamu jadi nyepelin gitu sih? Emangnya kamu lebih banyak daripada saya? Karena gue mau cari aman, lebih baik gue tunggu bu guru selesai ngomong dulu deh. Maaf Bu, silakan lanjut bicaranya. Kalau menurut kamu, kenapa jumlah benci saya sebanyak ini? Ya apalagi kalau bukan karena ibu sering ujian mendadak dan ibu marah-marah terus. Oh, jadi kamu termasuk hater saya nih? Kenapa sih Bu? Sensi banget sih. Karena orang yang punya jumlah benci paling tinggi itu bakal dihukum. Kalau masalah itu ibu tenang aja, ibu gak bakal dihukum.
Jangan-jangan kamu ya yang paling tinggi? Alhamdulillah, saya selamat. Kasih tahu gue siapa orang yang paling lo benci di sekolah ini. Tiara. Iya, sama gue juga Tiara, tapi entah kenapa Tiara ngakunya dia yang paling rendah. Hah? Seriusan? Apa nggak ketukar tuh sama punya gue? Jangan-jangan dia pakai ilmu hitam buat nukar jumlah benci kalian kayak di film-film. Ya udahlah, maafin aja. Lo jangan, Vel, kalau lo maafin dan hindari Tiara kayak gitu, lo bakal metong. Bukannya cuma dihukum. Lah, lo nggak tahu kalau hukumannya adalah hukuman metong? Apa? Ada tulisan transfer nih, tapi nggak tahu buat apa. Jangan! Ya, terlanjur. Astaga, jumlah benci gue makin banyak. Ini semua gara-gara lo. Aduh, kenapa tadi tiba-tiba gue gak sadarkan diri ya? Ih, ini di mana? Selamat datang di markas gue. Jangan-jangan sekarang gue udah masuk geng lo. Iya, gue bakal merawat lo mulai sekarang. Oke, kalau gitu gue mau duit, rumah baru, makanan mewah. Sanggup gak lo? Semua yang lo mau tinggal gesek aja pakai kartu gue ini. Buset, serius lo? Gue gak pernah mimpi kalau gue bakal jadi orang kaya secepat ini. Tapi usahain semua yang lo mau harus tercapai hari ini ya. Kalau enggak, gak ada kesempatan lagi. Makasih banyak. Feli, ngapain lo di sini? Gue disuruh Tiara nunggu di sini karena barang belanjaan gue lagi datang diantarin ke sini. Ya elah, lo gampang banget sih ditipunya. Gue ditipu. Tiara kali yang gue tipu. Tiara jumlah benci lo ketukar sama Tiara adalah Tiara ngurung lo di sini. Dan sekarang jumlah benci lo udah ketukar kan sama dia? Terus gimana dong caranya supaya gue bisa selamat? Kita minta tolong sama Bu Guru, tenang aja, gue bakal bantu lo keluar kok. Yuk. Ya ampun Bu, tolongin saya, nyawa saya terancam. Makasih adalah atas kerja keras lo. Bu, sekarang udah saatnya pengumuman. Udah gak usah debat, karena saya tuh udah dikasih tahu sistem. Namanya ada di sini loh. Hah? Waduh, kekuatan gue gak aktif. Ini artinya gue gak bisa lihat jumlah benci seseorang lagi. Oke, yang akan dihukum adalah psikotest. Oke, kita cek ya. Sebenarnya aku psycho atau nggak pakai filter ini? Air panas atau air dingin? Air panas dong. Aku tuh nggak suka banget mandi pakai air dingin karena kayak bikin menggigil gitu loh. Terus sereal atau susu duluan? Sereal dulu. Aipong. Selanjutnya mantan, ya lah, mantan ngapain di stok, buang-buang waktu, mending don't care. Kalau anak-anak boleh sih, aku suka-suka aja asal dia nggak ngeselin dan nggak tantrum. Oh, kalau mama chat, nggak terganggu sih. Sayang-sayang aja sama mama. Soalnya mama aku nonton video ini, jadi kita tuh harus jawab. Kalau belanja online, boleh sih belanja online, aku suka banget kayak tiap hari itu check out. Kalau guguk aku tuh suka banget. Aku tuh punya banyak banget guguk di rumah, mungkin ada 10 lebih. Aku suka menyendiri karena aku introvert. Biasanya sih aku tea bag dulu ya, baru air panas. Oke, hasilnya aku over friendly. Ini artinya aku nggak psycho. Oh my god. Diatur ekspresi atau diatur aktivitas sama jodoh? Diatur ekspresi aja deh. Gue penasaran kira-kira dia bakal buat gue senyum terus gak ya? Nak, kamu harus sekolah sekarang, udah gak ada yang ketinggalan kan? Iya Ma, udah gak ada. Hah? Loh, kenapa kamu berekspresi kayak gitu ke mama? Emangnya mama ada buat salah sama kamu? Nggak ada, Ma. Malah selama ini mama selalu baik sama aku. Ya udah kalau gitu kamu kasih penjelasan ke mama. Karena kalau kamu kasih ekspresi ke mama kayak gitu, mama jadi sedih. Ini semua karena ekspresi aku diatur sama jodoh aku, Ma. Astaga, itu artinya jodoh kamu nggak baik, Nak. Cepet tinggalin. Mama baik banget deh, perhatian sama aku. Hah? Bodoh. Astaga, kenapa kamu ngatain mama kayak gitu? Kan jadinya mama tersungging. Aku beneran gak sengaja, Ma. Ini kayaknya ada sesuatu yang terjadi sama jodoh aku deh. Aku harus cari tahu kan? Gak perlu cari tahu, kamu putusin aja tali silaturahmimu sama jodohmu ke Bu Guru sana. Jadi dia gak bisa ngendalin lagi. Iya deh, Ma. Bu, saya mau putusin tali silaturahmi saya dengan jodoh saya. Loh, kenapa kalau kamu putusin kamu gak akan dapat jodoh dan jomblo selamanya? Hah, itu artinya aku bakal jadi perawan tua. Iya udah kalau gitu untuk sementara waktu saya bakal ngelawan mama saya dulu. Lah, emangnya kamu gak tahu ya kalau mama kamu nyembunyiin sesuatu dari kamu? Masa sih Bu, saya gak percaya. Loh, oh ternyata kamu dikendalin ekspresi sama jodoh kamu. Tuh, jodoh kamu aja setuju. Ya udah, untuk memecahkan misteri ini saya harus ketemu sama jodoh saya kan. Tapi dia di mana saya nggak tahu, Bu, nggak ada cluenya. Kamu tenang aja, Ibu yakin dia sebentar lagi bakal ngasih tahu kok dia berada di mana. Oh gitu. Hah? Ini akang ngeheknya. Hah? Ngapain sih dari tadi lidah lo nyentuh gigi lo mulu, Vel? Gue juga nggak tahu artinya apa, tapi mungkin jodoh gue mau nunjukin sesuatu dari gigi gue. Coba-coba lo jelasin lebih dalam lagi. Gue mau ketemu dia, tapi gue nggak tahu dia ada di mana. Terus tiba-tiba nunjukin gigi gue kayak gitu. Oh alah, masa gitu aja nggak paham, Vel? Artinya jodoh lo ada di jalan gigi tuh yang ada di ujung jalan sana. Oh gitu, oke, gue bakal kesana sekarang juga. Bukannya jodoh lo udah larang lo ya buat ketemu sama jodoh lo? Hah? Iya, gue udah utusin nyokap lo buat jaga lo. Katanya sih jangan sampai lo ketemu sama jodoh lo itu. Tapi ya udah gue nggak ketemu. Oh, akhirnya gue bisa ngelepasin diri dari si Keisha itu. Sekarang gue udah sampai nih di jalan gigi. Selamat datang. Kamu ada perlu apa di sini? Hah?
gue baru sadar kalau di sini ada rumah sekecil ini. Kamu jangan remehin saya. Coba deh kamu pikir pakai logika. Kenapa rumah kecil pakai satpam ya? Kok aneh? Tuh, kamu udah mulai menemukan clue. Mau masuk dulu nggak ketemu sama bos saya di dalam? Jangan-jangan jodoh saya adalah bos bapak. Tapi dia nggak memberikan ekspresi sama sekali buat gue. Ya udah berarti bukan. Bisa aja kan jodoh kamu saya. Hehe. Apaan sih Pak goda-goda saya kayak gitu? Geli. Udah berapa jam jodoh gue nggak ngendalin ekspresi gue. Aneh kan? File gue iri deh sama lo, soalnya kan selama ini nyokap lo selalu baik dan gak pernah marahin lo. Iya, dia selalu kasih gue uang jajan. Tapi apa lo nggak curiga nyokap lo bersikap kayak gitu? Soalnya kan ibu-ibu tuh suka marah. Jangan samain gue sama mama gue ya. Ternyata lo masih belum melepas tali silaturahmi lo sama jodoh lo dan ekspresi lo masih dikendalikan. Please jangan bilangin ke nyokap gue mohon. Gue bakal kasih berapapun ke lo deh. Mau 1 miliar, 5 miliar. Gak usah kayak gitu ya, gue gak mata duitan. Oh gitu, jadi gue harus percaya sama lo. Loh, kenapa gue tiba-tiba jadi juling? Loh, ekspresi lo gak beraturan karena sebentar lagi lo mau ketemu sama jodoh lo. Tapi gue mohon jangan sampai ketahuan sama emak gue ya. Untung aja gak ada satpam itu yang jaga. Sekarang gue bisa ketemu sama jodoh gue kan. Kenapa dia ekspresinya flat? Kalau gitu gue bakal buka dalam 3, 2, 1. Ngapain kamu?